Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang para sahabat Suluk Suwung. Selamat datang di dialog Suwung kita yang ke-21. Tidak terasa ini. Bersama sahabat perjalanan saya, Bang Pardamaian Harahap, dan saya sendiri, Denny Turner. Suluk secara sederhana adalah perjalanan kita dari kegelapan dunia menyatu dengan cahaya ilahi. Sedangkan suwung sendiri mengandung makna kekosongan yang utuh menyeluruh, standing as awareness. Saya dan Bang Dame melakukan dialog live ini secara mengalir dengan tema pokok puisi sakral dari berbagai tradisi. Hari ini kami berdua akan merenungkan ujaran dari Sidi Syekh Muhammad Said Al-Jamal Al-Rifai. Ajaran-ajaran beliau itu melalui para mursyid Thariqah Sadiliyah menjadi tuntunan saya dan istri. Beliau, almarhum, ini adalah guru di Masjid Al-Aqsa, ketua Sufi Highest Council di Jerusalem dan di Tanah Suci, dan juga untuk para sahabat yang senang membaca dan mengupas buku Secrets of Divine Love, Helwa, Sidi juga adalah guru dari beliau. Izinkan saya, para sahabat, untuk memulai membacakan ujaran beliau, yang nanti saya akan mohon izin Bang Dame untuk bisa kemudian mulai merespons, ya Bang Dame ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukalah matamu sekarang, sebelum kau pikir kau akan mati. Saat kau mati, kau berpindah ke alam lain, laksana menembus dinding ke ruang sebelah. Namun, sejatinya tiada kematian, karena Tuhan tidak menghidupkanmu untuk mematikanmu. Hiduplah dalam Tuhan, menjadi dalam segalanya ketiadaan. Ketiadaan diri dalam Tuhan bukanlah kematian, melainkan kehidupan. Silahkan Bang Dame. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, para penyimak dialog Suwung, dan sahabat saya Mas Denny Turner. Alhamdulillah kita malam ini kita bisa menyapa teman-teman untuk bermeditasi, berkontemplasi sama-sama menggunakan teknologi dengan hati yang terbuka, hati yang humble, fakir. Mudah-mudahan kita bisa disapa olehnya ya. Amin. Juga hormat kita pada guru-guru kita, Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, para mursyid, para guru, khususnya yang sekarang kita baca yaitu Sidi Muhammad ya, Sidi Syekh Muhammad Said Al-Jamal Al-Rifai. Tadi udah diterangkan Mas Denny. Dalam tasawuf teman-teman sekalian sudah terbiasa dibahas, ditekankan kematian adalah pintu masuk untuk memasuki realitas abadi atau alam baka, alam keabadian. Hanya kematian yang dimaksud para sufi dalam tasawuf itu berbeda dengan kematian versi awam. Gitu. Kalau kematian versi pada umumnya kan
jasmani ini sudah expire gitu, ajal gitu. Ya kan, itu kematian yang lazim, bahkan itu menjadi anggapan saintis gitu. Dan dalam beberapa pertemuan kalau saya diundang secara mahaul Mas Denny, saya selalu mengulang-ulang itu, apa ya, pengertian yang lebih clear gitu. Apa sih lawannya kematian? Nah biasanya orang akan nyebut itu kehidupan gitu. Lawannya mati adalah hidup, lawannya siang adalah malam gitu. Tapi kalau kita sedikit lebih cermat, lawannya kematian, mati itu adalah lahir gitu. Ya, kelahiran gitu. Jadi apapun yang lahir, dilahirkan akan mengalami kematian. Gitu. Jadi di sini sudah mulai membuka cakrawala kita nih teman-teman. Bahwa sesungguhnya kematian itu adalah, lahir itu kalau kita artian appearance ya, menampak gitu Mas, menampil gitu ya, menampak, tajali gitu, mengekspresi gitu, manifested gitu, manifest gitu. Ya kalau sebelum dia manifest namanya unmanifested gitu. Ya, manifest itu menampil, lahir, satu saat dia akan unmanifest gitu, kembali gitu. Jadi ada satu guru juga Mas, Satguru namanya ya, Isa Satguru gitu. Itu beliau nulis buku judulnya Hidup Mati itu one breath gitu, satu napas gitu. Jadi hidup mati itu yang selama jadi itu satu napas gitu. Jadi innalillahi, ya innalillahi, sesungguhnya kita dari Allah, kembali pada Allah. Ilahi rojin itu kayak narik. Terus mengekspresi berarti itu. Jadi nggak heran kalau direct path, hidup itu kaitannya sama napas kan. Jadi menarik napas itu otomatis kita akan menutup hubungan kita dengan objek fisik gitu Mas. Iya kan? Iya nggak? Jadi kalau dalam zikir napas itu kita inhale itu kita jadi kembali gitu, kembali unmanifest gitu, kembali unmanifest. Nah dalam situasi atau keberadaan manifest itu, cuman kita kan napasnya terbatas Mas, nggak bisa kita langsung itu. Kalau napasnya kan tak terbatas gitu. Jadi bukalah matamu gitu. Saya lebih maknai kalau keluar, bukalah mata rohanimu sekarang gitu. Sebelum kau pikir kau akan mati. Jadi bukalah mata rohanimu sekarang. Mata itu kan yang menyaksikan. Pengertian awam gitu. Tapi betulkah mata yang menyaksikan? Justru pada waktu mata lahir itu pasif, mata yang bukan lahir itu jadi aktif gitu. Dan itu sering dialami orang pada umumnya pada waktu tidur kan Mas. Pada waktu kita tidur, kita menutup mata, terus dalam menutup mata itu kita masih breathing, terus pikiran juga sudah mulai pasif. Nah, dalam state of deep sleep gitu. Di situ kita mengalami sebetulnya kematian. Tidur pulas itu sebetulnya pengalaman mati, teman-teman. Tapi kalau tidur mimpi, ada kehidupan aktivitas gitu.
Nah, jadi dalam deep sleep itu kita sebenarnya mengalami kematian. Kematian itu berarti unmanifested. Pada saat kita bermimpi, maka aktiflah aktivitas, aktiflah manifestasi gitu, appearance gitu. Dalam penampakan dalam mimpi itu, kita hidup di situ tidak sadar siapa diri kita. Kita tidak sadar siapa yang bersaksi gitu. Jadi teman-teman sekalian, begitu kita berakhir dalam mimpi, berakhir aktivitas mimpi, maka kita masuk ke mimpi yang lebih panjang gitu. Ya kan? Dan ini sebetulnya long dream. Nah, kalau misalnya tubuh ini sudah berakhir, kita tidak tahu diri kita yang sejati, yang sebenarnya bersaksi, maka kita akan ya ketidaksadaran, ignorant gitu. Makanya sebelum bukalah matamu, bukalah kesadaranmu gitu. Mata kan berkaitan dengan kesadaran. Sadarlah sebelum kau mati yang begitu, kau pikir kau mati. Sebenarnya kita nggak pernah mati kan. Saat Ini kau saya mau mati, nyambung dari sini, Bang. mati itu, kau berpindah ke alam lain. Iya. Alam lain itu bukan nanti gitu. Istilahnya ini lebih bagus mas, alam lain. The other world gitu. Jadi sekarang ini lagi booming mas filmnya Doctor Strange. Cuman masing-masing punya pendapat ya. Ada mata ketiga di situ yang ya masing-masing punya pendapat lah. Multiverse gitu. Hidup yang multiverse mas. Saat kamu mati, kau berpindah ke alam lain. Kalau saya mati dari kehidupan jasmani ini, saya sebenarnya hidup ke alam yang lain. Gitu. Laksana menembus dinding di ruang sebelah gitu. Karena ada teknologi sekarang mas, kita jadi bisa menerangkannya supaya orang paham. Misalnya saya lagi duduk di ruang kerja, saya buka 3 Zoom mas. 3 Zoom gitu. Situ ada pardamen dengan akunnya masing-masing mas. Sini saya aktif. Nah saya unmanifest dari sini, saya pindah ke Zoom yang lain gitu. Nah di setiap alam itu kita punya wajah, gitu, punya personality yang kita pakai. Tapi siapa sebenarnya yang hidup menggunakan person-person itu yang saya anggap sebagai diri saya itu. Namun sejatinya tiada kematian memang. Karena Tuhan tidak menghidupkanmu untuk mematikanmu. Nah, ketika disebut kata-kata Tuhan di situ, kita mendescribe lagi gitu. Padahal Tuhan itu sendiri adalah sang keberadaan, sang sadar dalam semua alam gitu. Nggak mungkin sang sadar itu nggak bisa dia mematikan dirinya kan. Hiduplah dalam Tuhan, hiduplah sebagai kesadaran rohani. Menjadi dalam segalanya dan juga dalam unmanifested gitu kan. Ketiadaan itu unmanifested. Ketiadaan diri dalam Tuhan, ketika tidak ada diri identitas person kita di dalam dia, tidak mungkin tetesan air itu ngaku belagu di hadapan laut kan. Sama dengan cahaya lilin tidak mungkin belagu di hadapan cahaya matahari. Ketiadaan diri dalam Tuhan bukanlah kematian, melainkan kehidupan yang sebenarnya. Jadi salah satu bentuk praktikal ataupun penghayatan puisi ini dalam kehidupan sehari-hari bagi saya mas adalah ya seperti puasa kemarin 30 hari, ketika aku melangkah, bukan aku yang melangkah sebagai damai. Nah, Al-Qur'annya kan ada itu, ketika kamu melempar, bukan kamu yang melempar. Allah yang melempar gitu.
Ketika kamu berjalan, bukan kamu yang berjalan, tapi Allah yang berjalan. Nah, kalau teman-teman masih dominan dengan dualitas, kita ambil lagi analogi yang tidak bisa dibantah. Ketika Mas Denny berada di depan cermin, Mas Denny menari di depan cermin, terus penampakan refleksi Mas Denny yang dianggap sebagai Mas Denny ya, yang di cermin itu bergerak, menari, terus yang asli ngomong, ketika kamu menari, sesungguhnya bukan kamu yang menari, aku yang menari gitu. Maka si refleksi itu mengikuti saja apa yang dikehendaki oleh saya, aku gitu. Jadi karena itu selama kita beraktivitas di dunia yang kita kenal waking state ini, bukalah matamu gitu. Bukalah matamu sekarang. Buka kesadaran, bukalah matamu, sadarlah. Sebelum kamu pikir kau akan mati, padahal tidak ada kematian bagi sang sadar. Saya Ini nyambung ya Bang ya. ungkapan dari, ya silakan Mas. Ini saya resapi yang Bang Dame sebutkan tadi itu. Dan sangat gamblang sebetulnya. Pada saat disebutkan bukalah matamu sekarang. Ini kan yang saya rasakan dari refleksi Bang Dame adalah ini mata yang mana gitu kan ya Bang ya. Mata yang mana itu tentunya di sini bukanlah mata fisik. Bukan mata fisik artinya sebetulnya beliau itu membimbing kita agar kita tunggu Bang Dame lagi ya, para sahabat. Nah, Selamat gitu, Mas. bergabung kembali. Disappear tuh. Disappear. Saya lanjutin ya Bang ya. Iya. Tadi saya menyimak kok Mas. Iya. Jadi yang saya hayati adalah pada saat membuka mata sekarang itu, CD itu menuntun kita supaya tidak terjebak dengan penjara eksistensi kita sendiri. Yeah. Artinya, bukalah matamu sekarang sebelum kau pikir kau akan mati. Itu kan ilusi sebetulnya, Bang. Bahwa saya akan mati itu ilusi. Karena dalam realitanya adalah tauhid, unity, itu eternal. Hanya saja, karena keasikan saya di alam yang sementara ini, kebalik, saya justru menganggapnya yang eksis itulah yang mutlak. Padahal seperti Bang Dame bilang tadi, loh, ada justru yang pada saat unexist, justru itu. Jadi ini sebetulnya unmanifest. Iya, unmanifest, sorry. Pada saat unmanifest, justru itu sebetulnya. Yang saya rasakan, Bang, adalah secara sangat lembut, CD itu membimbing kita supaya, ayo, jangan sibuk dengan alam pikirmu, nggak usah sibuk dengan dualitas. Ayo terbang menuju Tuhan. Pada saat terbang itu, kamu akan merasakan bahwa
standing as awareness-nya, union dengan Tuhan. Tauhid itulah sebetulnya kehidupan itu sendiri yang beliau sebutkan dengan sangat indah. Justru pada saat kita unite dengan Tuhan, pada saat kita manifesting tauhid kita, pada saat kita betul-betul sirna semuanya, justru itulah kehidupan yang sesungguhnya. Karena yang bisa saya rasakan para sahabat semua adalah meniti perjalanan ini, itu yang terasa adalah cinta kasih, yang terasa adalah Rahman, nggak ada takut, termasuk takut mati, jadi nggak relevan lagi. Karena sebetulnya pada saat tadi Bang Damai menyebutkan multiverse itu saya inspired banget gitu ya. Kalau kita lihat film itu kan dalam kurun waktu yang sangat pendek, kita itu sebetulnya kan lompat-lompat ke begitu banyaknya alam. Ya. Tapi itu semua neti-neti gitu kan. Iya, tidak real, ilusi Bukan penampakan. real. Bukan real, itu semua ilusi. Jadi para sahabat, ini Sidi Muhammad itu dengan sangat lembut, yang saya rasakan itu, ayo buka mata ya, sebelum kau pikir kau akan mati. Artinya apa? Sebelum kita tuh salah kaprah. Ya. Sebelum konsep kita itu keburu kaku mengunci, padahal kalau kita sudah keburu mengunci, akibatnya apa yang terjadi? Fear, rasa takut, khawatir, was-was. Bukan lega, bukan penuh harap, bukan sukacita, bukan kita menjadi samudera, tapi malah kita jadi buihnya lagi, gitu kan ya kira-kira ya Bang ya. Itu yang saya rasakan dari renungan Bang Dame tadi Bang. Sangat relevan ya dengan kondisi kita sekarang. Khususnya mungkin para sahabat juga merasakan begitu keluar dari bulan Ramadan itu, untuk kembali standing as awareness seperti pada saat kita di bulan Ramadan itu nggak gampang. Iya. Iramanya kok seolah-olah balik lagi serba seperti kapal yang terombang-ambing gitu loh. Saya bahkan ini Mas Denny ya. Mas Denny kan mengaitkannya dengan syariat puasa Ramadan dalam Islam. Saya malah berpikir begini, ini ya, sebagai human being ya, kita sudah 2 tahun kita pandemik. Aduh sayang sekali kalau nggak ketemu ya yang hakiki. Karena sekarang ini kembali lagi manusia itu menganggap kehidupan rutinitas sensorial itu yang real gitu. Waktu kita pandemik kan kita banyak di rumah, banyak Zoom, banyak ya kontemplasi, meriksa semua cara berpikir kita gitu ya. Terus mulai menikmati indahnya I am here now, nggak perlu harus memikirkan 2 tahun ke depan gitu-gitu ya. Terus kita dipaksa untuk fokus pada yang now, hari ini bahagia gitu ya. Begitu kita mulai kembali ke irama putaran aktivitas time yang linear, itu yang 2 tahun kemarin itu kayak nggak ada gitu. Jadi memang benar-benar jadi nggak berbekas. Saya pribadi Mas, kalau itu kan apa ya, ajakan kepada seluruh umat manusia untuk, ya lepas dari ada yang bilang itu konspirasi atau apapun, memaksa manusia untuk merenungkan kematian kan. Karena kan banyak orang takut mati kan. Ya. Tiap
jam misalnya dapat berita si A meninggal, panik gitu rame-rame gitu. Dan saya sendiri Mas itu sering banget diundang gitu, undang sana, undang sini gitu. Yang saya sampaikan sama gitu. Karena kalau sebenarnya kan ajak yang Nabi bilang antal maut qoblal maut, mati sakjroning urip. Semua tradisi agama itu para nabi selalu menekankan ayo hadapi kematian gitu. Selidiki, self inquiry. Sri Ramana Maharishi jelas usia 16 tahun beliau jatuh, terus dia takut mati, disitulah momentum dia merasa takut mati itu dia nanya sekalian, yang takut mati siapa sih? Ask to yourself, siapa yang takut mati itu? Ada, ternyata dia selidiki, itu adalah suara-suara pikiran gitu. Terus apakah ini diriku yang asli? Dia selidiki betul. Yang takut mati ini apa itu yang asli gitu. Sampai kemudian tiba-tiba dia menyadari, kok aku menyadari ada yang menyaksikan pikiran gitu. Nah itulah bukalah kesadaranmu kan, bukalah matamu sekarang. Mata yang tidak pernah berkedip Mas gitu. Kalau mata ini kan berkedip Mas. Mata pikiran berkedip. Kalau saya menutup mata ini kan sudah nggak bisa tahu apa-apa gitu. Tapi mata yang tidak pernah berkedip. Ini saya sambung ya Bang. Saya merasakan betul yang Bang Dame sebutkan ini, bahwa untuk kita bisa standing as awareness itu butuh latihan dan konsistensi gitu Bang. Pada saat kita berada di puncak COVID yang lalu, itu justru kebanyakan dari kita itu punya kesempatan untuk bisa menghayati ini, dipaksa. Menghayati. Yang dikatakan Sidi Muhammad ini. Yes. Jadi artinya para sahabat, saya yakin banyak dari kita di sini itu yang glimpses itu berasa gitu ya. Dan menariknya kalau kita lihat Bang Dame, belakangan ini kan masyarakat kita seolah-olah kurang hirau dengan kesehatan dan sebagainya. Itu saya ngeliatnya seolah-olah ya anyaman kehidupannya itu balik lagi kepada hal-hal yang menarik secara dunia gitu. Saya menghayati ini Bang sebagai sebuah perjalanan suluk gitu ya. Kita kan kalau berjalan itu kan kadang maju kayak pocong-pocong, kadang mundur lagi. Ya, kadang bisa hadir di dalam Tuhan, kadang hadir di dalam ego kita sendiri. Nah, ternyata yang saya rasakan, kalau tadi Bang Damai sebutkan itu, memang dunia ini sedemikian menarik gitu ya, untuk menarik kita keluar lagi dari penghayatan untuk bisa united, yang bukan Manchester United nih, unity, tauhidnya gitu. Karena kan sebetulnya rasa damai, rasa kasih, rasa blessing dan sebagainya itu kan luar biasa ya. Namun kok kayaknya yang selain itu lebih menarik ya. Padahal seperti Bang Damai sebutkan juga yang saya rasakan sendiri Bang, pada saat kita ketarik lagi keluar dari senternya, justru sebetulnya dunia yang seolah-olah menarik itu turbulensinya luar biasa. Itulah sifatnya itu Mas. Kalau di Sanskrit atau Vedantik itu kan Mas Denny menyebutnya itu maya. Sampai jadi istilah juga dunia maya gitu. Itu kan dunia modern kan masih menggunakan istilah dunia maya gitu. Sosmed itu dunia maya. Padahal itu kan istilah dari Vedanta kan, Vedantik. Nah, Atma and Maya gitu. Atma itu sang real,
maya itu tariannya dia gitu. Salah satu sifat dari maya itu mas mengelirukan dan sakti gitu. Iya. Dan mempermainkan lila gitu. Gitu mas. Jadi sama seperti ya layar HP ini teman-teman. Kalau secara kenyataan sensorial, kenyataan fisik, ini kan screen aja. Pada waktu saya tadi gambarnya perdamaian itu disappear, Mas Denny ya kembali ke screen. Sekarang nongol nih. Tapi saking fokusnya kita kepada image yang tampil di gambar itu, seolah-olah damai itu image-nya gitu. Saya jadi mau nyambung Nah lagi kalau, nih Bang. silakan. Tadi ada 3 kata, maya, sakti, Ya, lila, maya lila. ya kan? Nah, 3 Iya. ini sebetulnya inilah yang CD itu mengingatkan kita di dalam baitnya, hiduplah dalam Tuhan, Ya. menjadi dalam segalanya ketiadaan. Ya. Jangan kepleset yang maya, yang sakti itu, sehingga kita itu lila gitu kan. Ya. Karena itu luar biasa seru gitu Oh, memang. seru dan waduh seru banget. Seru banget. Ini sebagai sebuah guidance, saya merasakan betul bahwa guidance ini adalah bilang yang real ya, Tuhan ya, la ilaha illallah, Allah, kan gitu sebetulnya. Ya. Secara sangat sederhana. Itu sebabnya Mas Denny, belakangan ini juga saya kalau anak muda nanya saya belajar Islam, itu saya langsung approach pakai pendekatan self inquiry yang Iqra itu, terus kasih referensi teologinya gitu, yang naklinya, juga ajak akalnya matang gitu, dewasa. Kan pernyataannya kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi. Nah, apa yang disaksikan? Nah, di situ kan kalimatnya masih la ilaha illallah. Nah, sebelum kita abaikan dulu kalimat yang disaksikan la ilaha illallah. Kita mulai dari yang paling bawah. Kita bersaksi itu awalnya kan ada experience. Saya sebut saya bersaksi kopi pahit, ada experience dulu. Saya cicipin kopi pakai lidah saya. Terus setelah itu, saya bisa mengingat kesan atau kopi pahit itu. I know gitu. Saya jadi tahu. Gitu. Nah, itu kan sudah nggak ada air atau kopinya, udah nggak ada fisik. Tapi saya, nah apa terbuat dari apa sebetulnya pengetahuan kopi ini? Nah, itu disebut ada yang ada kita sebut pengalaman knowing, mengetahui. Nah, Ini di situ kita mulai ini indah sedikit lagi, banget, Mas. Pak. Silakan, Pak. Saya dengar. Jadi, saya punya pengalaman empiris. Terus begitu objek yang dialami itu tidak ada di depan saya diam. Tapi saya masih tahu pengalaman itu. Nah, jadi pengalaman itu tidak hanya fisik, tapi juga mengingat itu adalah sebuah pengalaman. Buktinya orang kalau mengingat diputus pacar, itu emosional loh. Jadi pengalaman itu empiris adalah pengalaman, batin itu pengalaman. Nah, pengalaman itu kita sebut knowing gitu. Knowing. Aku bersaksi terhadap pengalaman. Nah, siapa sebenarnya? Apa yang mengetahui ini? Nah, disitulah kalau pendekatan Sidi Muhammad adalah bukalah matamu sekarang. Siapa sebetulnya yang mata kan berarti yang menyaksikan. Sebelum kau pikir kau akan mati. Karena kalau kamu mati, kamu kayak kita dalam mimpi, kita nggak bisa punya kontrol, Mas. Jadi orang-orang yang mati secara fisik ini, secara umum itu
belum kenal jati dirinya, sang kesadaran, nggak kenal Tuhan, itu kayak panik, Mas. Ini Makanya dahsyat loh, ada, Bang. iya, Yang tadi Bang Damai sebutkan itu saya jadi terbetik bahwa sebetulnya ini sebagai warning gitu. Artinya warning gini, sebelum kau pikir kau akan mati, itu sebetulnya adalah hati-hatilah dengan mental konstrukmu sendiri. Bukalah matamu itu, begitu saya mendengarkan Bang Dame gitu ya, saya merasakan itu sebagai ajakan, coba pakai mata batin. Bukan sekedar mata fisik yang membuat kita itu menggunakan intelek kita secara sangat terbatas. Lalu yang saya hayati juga Bang, pada saat Bang Dame tadi sebutkan itu, manakala kita itu menggunakan mata batin, maka terjadilah divine remembrance. nah, ya, ya, zikrullah. Jadi Iya kan, Bang? zikrullah, iya, zikrullahnya jadi beneran. Jadi mendadak semua yang selama ini saya anggap sebagai kebenaran, itu ternyata akan mulai kerasa ini semua ilusi. Dan pada saat saya melakukan divine remembrance itu, dengan cara apapun lah gitu ya, kalau secara Islam kan paling direct Zikir, itu wirid, menggunakan zikir, wirid gitu kan. ya, wirid, Itu lapas. sebetulnya membantu kita untuk betul-betul menjadi tiada. Lepas, lepas. Dan inilah sebetulnya yang beliau bimbing melalui pendekatannya gitu kan. Udah lepasin aja semua. Lepasin aja semuanya. Nggak usah mikir mati, nggak ada itu semua. Sehingga semuanya menjadi atman kan gitu ya Bang. Ya, Atma. Ada yang menarik Mas Denny, ya sedikit ya, agak kita bawa ke dalam konteks sekarang. Saya lagi menonton, mungkin teman-teman nonton di Netflix itu Life After Death, Mas. Life After Death itu di situ seperti ya film-film dokumenter yang mereka itu kan melalui satu penelitian ya. Jadi ada seseorang anak muda namanya Taylor. Istilahnya di situ dia jadi medium, Mas. Jadi dia dari kecil itu suka, ya itu tadi, bukalah matamu itu. Dia bisa menyaksikan orang itu mau mati gitu. Versi awam nih ya, versi awam dulu deh. Dan dia nyata-nyata menyatakan yang kita katakan orang mati itu, dia masih hidup, ya kita sebut di sini di alam lain kan gitu. Istilah teologi juga alam barzah gitu ya. Nah, kalau ada hubungan misalnya antar saudara yang nyangkut, Mas, ada dendam, kesel gitu kan, kan ketika kita mengingat seseorang, aduh, kenapa ya masih nyangkut sampai ke fisik, Mas. Nah, si Tyler ini itu menjadi perantara komunikasi dengan itu. Nah, dia kosong dulu, ada aktivitas dia meditasi, nyoret-nyoret. Tiba-tiba dia menjadi layar realitas, layar kesadaran. Dia menjadi perantara terjadinya komunikasi yang sebetulnya tujuannya untuk menyadarkan yang masih ada di badan ini untuk rilis. Sementara mereka yang kita sebut sudah mati itu sudah berada dalam pelukan kasih sayang Tuhan. Nah ini kalau kita lihat dari sisi Vedanta, standing as awareness, maka apakah itu physical reality, digital reality, kemudian imaginal reality, dream, ya kan? Ya namanya macam-macam. Itu semua adalah appearance, penampakan. Dalam tasawuf, dalam filsafat Islam disebut maujud saja. Tentu saja yang namanya maujud itu ada wujud yang menampil di situ. Yang saya suka bilang, Mas, analogi yang sangat relevan. Tanah liat nih, Mas.
Tanah liat itu saya bentuk jadi teko. Tanah liat saya bentuk jadi cangkir. Tanah liat saya bentuk jadi periuk. Dan dicat, Mas. Asal muasalnya kan tanah liat. Dicat gitu rapi. Nah, ada bentuk kita sebut shape teko, ada periuk, ada cangkir gitu. Nah, ketika kita sampaikan ke orang, ini apa? Kita bilang teko. Ini apa? Ini periuk. Ini apa? Ini cangkir. Sebetulnya kalau kita melihat apa adanya gitu, itu apa? Tanah liat. Itu apa? Tanah liat. Itu apa? Tanah liat tetap. Nah, saking terlalu lama kita mendescribe, mendefinisikan tanah liat, bentuk kopi itu, bentuk cangkir sebagai cangkir, kita nggak bisa sadar lagi itu cangkir, itu tanah liat. Maka bukalah matamu. Ini yang Sama saya mau juga nyambung dengan nih, Bang. diri kita. Iya, silakan. Ini yang saya mau nyambung, dan ini nih dalam banget gitu ya, analogi tanah liat dan cangkir ini. Kalau saya kembalikan kepada ujaran puisi ini gitu, ini apa? Hidup. Ini apa? Mati. Ini apa? Kehidupan. Bukan, ini semua tuh Tuhan. Ya, wujud. Jadi kita kehilangan awareness tentang non-duality ini. Saking sibuknya kita mengkategorikan dan bermain bentuk gitu kan. Ini sebetulnya dari yang baru saja Bang Damai sebutkan itu, saya jadi mendapatkan pemahaman lain tentang ujaran ini, Bang. Be formless. Iya, betul. Be formless. Indivisible ya. Indivisible. Karena kalau kita formless, kita itu tak terbatas, Mas. Kita jadi semuanya. Kita jadi space, kita jadi damai itu. Kita jadi infinite love. Dan inilah yang kemudian saya jadi menghayati kembali ketiadaan diri dalam Tuhan. Bukanlah kematian, melainkan kehidupan. Kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya. Manakala kita sudah tidak lagi disibukkan dengan cangkir, teko, periuk, bukan itu semua. Alhamdulillah. Luar biasa nih Mas, alhamdulillah. Luar biasa Bang. Saya merinding sendiri. Dan wujud itu Mas ya, wujud yang tanpa form itu, formless itu. Sometimes dia disebut cinta gitu. Ya, dia disebut kedamaian gitu. Sometimes itu disebut aku gitu. Aku gitu. Jadi penderitaan kita karena kita mendeskripsikan aku itu sebagai form. Aku ustadz, aku ayah, aku suami, aku istri, aku pejabat, aku jenderal gitu. Jadi gimana Bang, apakah kita jadi tidak kita menghormati itu sebagai dunia bentuk, sebagai permainan bentuk. Tapi jangan lagi lupa, makanya katakannya bagus nih Mas, bukalah matamu sekarang gitu. Sadarlah kamu sekarang apa yang sebetulnya kamu saksikan ini. Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di sana wajah Allah. Jadi buka matamu sehingga kamu tahu kehidupanmu yang sebenarnya. Kita tetap pakai bentuk Mas Denny, pakai peci, saya pakai sal. Kita tetap ada identitas-identitas yang disematkan secara sosial. Tapi ketika orang tidak menghormati identitas itu, dihina, nggak mengganggu apa-apa di sini, biasa aja. Yang memaki-maki itu dia nggak sadar juga, dia nggak tahu, kan gitu. Nah ini memang butuh. Nah tapi Mas, kalau kata Nabi, buatlah aku melihat segala sesuatu apa adanya, kata Nabi. Tapi sahabat saya ada yang bilang, aku doanya gitu Bang,
Tapi begitu diperlihatkan apa adanya sih, ini ada niat buruk, ada niat ini. Waduh, kok jadi error begini? Ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya melihat, kalau kata Rumi, perlihatkan kepadaku segala sesuatu itu apa adanya. Itu maksudnya supaya kembali ke tanah liatnya. Dan Jadi ini kita menarik, sadar Bang. teko. Pada saat tadi Bang Damai menyebutkan Rumi, manakala kita sampai ke sana, maka yang manifest keluar dari kita juga apa adanya gitu kan. Tulus, Iya, tulus, Bismillah. iya. Jadi Mau orang ekspresinya, bersiasat, ekspresinya. iya. Iya, kita iya kita betul. udah, udahlah terserah. Hmm, Yang ada dari saya hanyalah cinta, hanyalah hmm, sifat-sifat ya Rohman, ya Rohim, ya Rauf. Hanya begitu semua. Kita tidak lagi oleng dengan hmm. apa yang orang lain nisbatkan ke kita. Enggak, ya ya udah. Kalaupun misalnya dia ngotot menisbahkan begitu kepada katakan kepada diri kita, terus kita senyum, itu adalah pikiran dia, dan juga dia mencela apa yang ada di memori dia dan persepsi dia. Yang aku yang di sini, aku yang apa adanya itu nggak terganggu apa-apa. Maka bukalah matamu sekarang. Saya malah menghayati Bang untuk orang-orang yang sudah sampai seperti ini. Manakala ada orang lain mungkin mencela, menghina, justru mereka seperti dimandikan. Ya. Dan tidak membalas. Dan orang-orang itu malah jadi adem gitu. Oh iya, betul. Iya kan Bang? Hmm. Malah malah tercerahkan. Tuh. Itu kan kisah Nabi Muhammad yang satu cerita yang sangat populer itu, setiap lewat diludahin, lewat lagi Nabi diludahin, lewat lagi diludahin gitu. Dan Nabi nggak membalas. Satu hari yang meludahi, kok nggak ada yang meludahi? Rupanya dia sakit mas. Itu sakit nggak ada yang jenguk. Nabi bawa kurma, bawa roti, jenguklah orang itu. Terus orang itu kaget, kok yang saya ludahin datang gitu. Terus di situ dia meneteskan air mata. Engkau memang seorang nabi katanya gitu. Jadi semua yang ada di Mekah ini gak ada yang peduli pada aku, tapi engkau yang sering aku ludahi. Justru engkau yang datang gitu. Nah itu Nabi Muhammad gitu. Jadi karena Nabi tahu yang meludahi itu gak ngerti gitu. Semoga kita semua Iya diberi kan? kemampuan ya untuk Iya. meneladani. Bang Dame, saya mohon karena waktu juga untuk bisa memberikan penutup untuk kita semua di sini. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas kesetiaan teman-teman mendengarkan ini sampai saat ini. Mudah-mudahan berkah mengalir pada kita. Amin. Semoga kita betul-betul mengalami, bangun kembali, ingat kembali bahwa mata yang terbuka itu maksudnya adalah mata rohani. Mata yang tidak pernah tertutup gitu. Mata yang tidak pernah tidak sadar gitu. Jadi saya sering menggunakan istilah yang mudah-mudahan teman-teman juga udah mulai akrab. Being aware of being aware. Standing as awareness ya. I am. Dirikan sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Ya. Hakimis sholat ya. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan dialog-dialog kita ini mengingatkan kita apa yang sebetulnya kita sudah tahu. Cuma kita terlupa. Terima kasih Mas Denny. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
menetap di kolbu itu makom Ibrahim. Kan di Ka'bah itu ada makom Ibrahim. Yang Ibnu Arabi bilang, Ibrahim itu waliullah, kekasih Allah. Seamat sangat cintanya pada Allah karena dia pasrahkan anak yang paling dia cintai pun dia persembahkan gitu. Itu cintanya Ibrahim, dan itu bagus banget perumpamaan itu. Setiap tahun kita peringati. Nah, Ibnu Arabi bilang Ibrahim itu dengan Tuhan seperti kain dengan warna. Melihat kain adalah melihat warna gitu. Tapi kain bukan warna gitu. Nah, di dunia ini ada manusia-manusia seperti itu. Dan para salikin itu sebetulnya pada akhirnya untuk ke situ. Karena itulah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim. Ya, sambungkan aku dengan kesadaran Ibrahim yang dalam perjalanan hidupnya dia persembahkan. Jadi memang begitu jalannya, teman-teman. Ya. Kita di sini menemani untuk dialog-dialog itu karena kita juga, saya sama Mas Denny juga sudah diombang-ambingkan kapalnya itu, udah tenggelam berkali-kali, udah karam berkali-kali gitu, dan udah dapat badai tsunami, dan pada akhirnya di situ kita mencicipi ya percikan-percikan glimpse itu. Mudah-mudahan dialog subuh ini juga jadi percikan glimpse. Insya Allah nanti juga Mas Denny dengan semangat mau menjadikannya jadi buku nih, teman-teman. Ya. Amin. Dialog subuh, Insya Allah. Mohon doanya ya. Insya Allah dialognya ini jadi Spotify-nya udah juga terus. Demikian Mas Denny. Makasih teman-teman. Semoga kita betul-betul kembali ke fitrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.